Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bicara tema yang lagi hot ya, tentang OTT yang diremehkan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Jangan banyak-banyak lah, OTT, operasi tangkap tangan itu kan jelek buat negara kita di mata internasional. Ribut ribut kata orang KPK kita nggak ini katanya nggak pendidikan pencegahan OTT penindakan itu kita lakukan serentak katanya, terus diperkuat oleh Ma'ruf Amin ya. Jadi Ma'ruf Amin yang dilakukan penindakan itu bukan satu-satunya, kira-kira begitu lah OTT itu, tapi juga ada pendidikan anti korupsi, pencegahan, dan juga penindakan, dan itu dilakukan oleh secara simultan. Itu kelihatannya bahasanya dari KPK itu. Itu di brief. Dan Mahfud MD juga bilang omongan Pak Luhut itu sebenarnya benar ya, dia setuju karena yang di konteksnya adalah digitalisasi. Saya kemarin salah mengutip dari pers itu menulisnya, salah satu pers yang baca digital live, harusnya digitalized, jadi digitalisasi artinya, bukan digital live ya. Sorry saya salah, maklum, saya Inggris saya kurang. Nah, itu kita sayangkan ya ucapan Pak Ma'ruf Amin atau Pak Mahfud ya, sebagai orang Islam, bagaimana operasi tangkap tangan menurut perspektif Islam sehingga korupsi itu nggak menjamur di mana-mana. Solusinya itu bagaimana menurut Islam? Kan mereka orang Islam. Pak Ma'ruf Amin sebagai ahli fikih atau Pak Mahfud MD sebagai ahli hukum ya kan dia pernah sekolah di hukum kan, maksudnya fakultas hukum di UGM kan, UII apa di UGM. Gimana menurut Islam ini? Saya nggak ahli Islam ya, tapi kalau selesai memang harus dengan syariat Islam tuh, supaya nggak ada OTT itu kan setelah ditangkap tangan kemudian dipenjara. Harusnya kan kalau menurut Islam OTT ditangkap terus tangan kanannya dipotong sampai sini, pergelangan tangan itu dihentikan pendarahannya, terus dilepas. Terus kalau dia nyolong lagi, korupsi lagi yang lebih dari 500.000, seperempat dinar, maka dia dipotong kakinya sampai mata kaki, terus dihentikan pendarahannya, terus dilepas, ya kan? Itu sudah kelihatan dia ada hukuman sosial karena orang lihat dia terpotong pergelangan tangan kanannya dan terpotong pergelangan tangan kirinya sebagai seorang pencuri, dan kemudian orang takut untuk melakukan korupsi atau mencuri uang kan dari tempat penyimpanannya itu. Nah, kalau dia masih mau nyolong lagi, korupsi lagi, itu baru dimasukkan penjara, sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa, tidak bisa melakukan pencurian lagi karena sudah dikurung dalam penjara. Tapi tahapnya itu bukan langsung di penjara sebagaimana KPK. Kalau di Quran kan begitu ya, di Quran itu kalau kita pelajari secara agak mendetail gitu. Jadi kalau nyolong yang tergantung seperti kurma kita ambil, itu nggak dipotong tangannya. Yang dipotong kalau kita menyolong yang tersimpan barang itu, seperti dari APBN, dari anggaran itu kan tersembunyi itu, uang itu diambil dengan cara markup gitu ya kan, atau dengan pembelian barang gitu. Jadi digitalisasi bukan satu-satunya cara yang ampuh ya, tapi penindakan dengan dipotong tangan itu yang ampuh menurut Al-Quran, menurut syariat Islam. Problemnya kan syariat Islam ditolak ya, dibenci di Indonesia oleh orang-orang yang munafik itu, ya kan? Harusnya dipakai syariat Islam. Dalam surat Al-Maidah di situ dikatakan wasariqu wasariqatu ya faqta'u aydiyahuma. Perempuan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri faqta'u aydiyahuma, potong ya tangan orang yang mencuri, baik laki-laki
maupun perempuan sama, ya kan? Jazaa'an bima kasaba. Kenapa? Sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan dengan sengaja, dengan usaha. Mencuri kan dengan usaha, ya kan? Nakala minallah, sebagai siksaan dari Allah. Wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu panduan untuk menghadapi para koruptor tuh. Itu harusnya dibaca oleh KPK, ya kan? Al-Maidah bukan 51 yang dulu menggulingkan Ahok, tapi ayat 38 ini panduan untuk, bukan Ahok, panduan untuk para KPK, Pak Firly Bahuri atau Pak Alexander Marwata dan lain-lain gitu. Jadi orang yang mencuri, laki-laki, koruptor laki-laki maupun perempuan, sama dipotong tangan dua-duanya itu. Dipotongnya kapan? Dipotong pergelangan tangan kanannya, terus perdarahan dihentikan. Kalau dia masih mencuri lagi, masih korupsi lagi, dipotong kaki kirinya sampai mata kaki. Kalau dia masih mencuri lagi untuk 3 kalinya, dia tidak boleh dibiarkan hidup dalam masyarakat, harus dikurung di penjara. Begitu. Kayaknya kalau ini dilakukan, insya Allah, karena ini yang terbaik dari Allah untuk manusia, selesai urusan korupsi di Indonesia. Nggak harus ada KPK kan, cukup ada pengadilan dan polisi dan jaksa, hakim. Ya, nggak usah ada extraordinary crime, jadi perlu ada lembaga yang khusus gitu seperti KPK, langsung bubarkan KPK, ya nggak? Misalnya begitu. Jadi digitalisasi yang akan menyelesaikan persoalan itu nggak akan menyelesaikan korupsi. Orang kemarin saya ditawari juga nggak pakai katalog ya, mau nggak proyek saya bikin sumur 400 juta, tapi 220% storin dulu DP. Jadi dia korupsi 20% tanpa bisa didetek oleh ini kan, oleh katalog atau lewat digitalisasi. Orang transaksinya di bawah meja gitu ya. Nah, yang dipotong tangannya itu menurut Islam siapa? Menurut Islam yang dipotong tangannya kalau dia itu mencuri, batas yang dicuri itu 1/4 dinar, ya. 1/4 dinar itu 500.000. Kalau 1 dinar emas itu kursnya sekarang 2 juta rupiah. Jadi kalau dia mencuri 500.000 itu maka dipotong 500.000 ke atas. Di dalam hadis dikatakan, di hadis Bukhari, Allah melaknat orang yang mencuri telur. Karena telur kan tidak sampai mencapai had nisabnya, tidak mencapai batas ya untuk dipotong tangannya, tapi di lain kali dia dipotong tangannya karena mencuri tali yang lebih harganya dari 500.000. Itu ada di hadis Bukhari ya. Jadi la tuqta'u yadus sariq, tidak dipotong tangan si pencuri illa fi rub'i dinarin fasa'idan, kecuali dia mencuri lebih dari 1/4 dinar emas. Kalau mencuri barang yang digantung, dia tidak dipotong tangannya. Mencuri barang yang kurang dari 500.000, kurang dari 1/4 dinar, tidak dipotong tangannya. Tapi mencuri dengan sengaja harta yang tersembunyi, yang tidak tergantung seperti kurma yang digantung atau buah itu, maka dia dipotong tangannya kalau lebih dari 1/4 dinar ya. Jadi panduannya kuat dari Quran, dari hadis ya, dari praktek di zaman Rasulullah. Tetapi sayang ya, wawasan keislaman tentang OTT itu, wawasan keislaman tentang hukuman bagi para koruptor atau maling-maling itu tidak dijelaskan oleh Pak Mahfud MD dan tidak dijelaskan oleh ahlinya, yaitu Pak Mahfud MD dan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Ya, saya mungkin salah menjelaskannya karena saya tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doldu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok.
Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil.